Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi para pemirsa. Seperti biasa, sebelum saya mengajak para pemirsa semua menyimak video menarik yang akan saya persembahkan ini, terlebih dahulu saya doakan Anda semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia selalu. Kali ini saya kembali mendapatkan video yang sedang hangat dan viral yang tidak jauh dengan tema yang dibahas dalam kajian Buya Arasi. Ada sebuah isu yang menarik yang lagi viral saat ini, yaitu soal praktek pengobatan seorang dukun muda dari Blitar, Jawa Timur yang biasa dipanggil Gus Samsudin, yang berseteru dengan pesulap merah dari Jakarta, Marcel Radival, yang mencoba membongkar praktek tipu-tipu Gus Samsudin dalam praktek pengobatannya terhadap pasien-pasiennya selama ini, yang ternyata praktek dukun berkedok agama ini juga dibahas oleh Buya Arasi di suatu kesempatan. Ayo kita simak cuplikannya terlebih dahulu sebelum kita simak kajian Buya Arasi mengenai dukun berkedok agama. Itu ada pemuka agama keris terbang. Iya. Wah, luar biasa, mujizat, bla bla bla. Tolong sembuhin saya. Tolong sembuhin saya. Iya. Jadi akhirnya Dukun berkedok berkedok pemuka agama. Dukun tapi berpakaian ustadz. Itu dia, kan ustadz itu sekarang definisinya gak jelas. Ustadz itu yang berkopiah, pakai gamis, pakai koko, pakai sarung, pakai gini. Ustadz, enak banget jadi ustadz kan? Banyak memang. Banyak seperti itu ya. Banyak. Itu yang saya bongkar sebenarnya. Saya salahnya di mana? Kalau sampai nuduh saya nipu, yang saya tipu itu siapa? Kejadiannya di mana? Tunjukkan ke saya. Dan untuk Mas Udin, kalau mau pembuktian silahkan. Jadi jangan banyak omong doang, jangan banyak bikin video untuk memutarbalikkan fakta, jangan. Kasihan masyarakat Indonesia jadi bingung. Dengar gitu Mas Udin ya, langsung gentle aja pembuktian, nggak berlarut. Sulap merah, saya katakan ke jenengan, jangan sampai pertikaian kita berdua itu dimanfaatkan oleh orang pihak ketiga untuk memenjarakan panjenengan. Enak jadi ustadz tuh. Pakainya bajunya, jenggot panjangnya dikit. Ngomongnya ada ente, ada apa dengan ente. Loh, saya ini orang Islam. Ketika ada orang yang mengundang saya, ya maka saya datang. Kita langsung saja simak video lengkapnya. Hitung-hitung memanfaatkan waktu santai kita untuk mengaji bersama Buya Arasi. Li'annahu yakrahul maut wa akrah masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kenapa seorang mukmin membuat Allah ragu? Ragu tanda kutip, bukan ragu hakiki. Ketika mau dicabut nyawanya, karena si hamba ini masih benci dengan kematian, nggak suka dengan kematian. Itu sebabnya saya pernah ketemu masyayikh saya dulu, ya. Ketika dia mengobati beberapa muridnya, murid-muridnya yang berbakat, dia bilang, ya Rob, jangan sampai ambil muridku. Muridnya udah dioain masih ragu. Akhirnya dia tepuk dada si murid. Kalau ente mati saya jemput ruhnya. Ngomong gitu, Pak. Ada guru saya ngomong begitu. Kalau engkau berpulang ke rahmatullah, saya akan menjemput meminta kepada Allah. Ada wali-wali bisa begitu. Itu kalau matinya masih mati suri. Kalau matinya sudah mati yang sebenarnya hakiki udah nggak bisa. Ya, hanya Nabi SAW yang bisa. Atau wali yang bergelar wali gaus. Wali gaus itu pewaris Nabi. Itu sebabnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan seorang anak menangisi ayamnya, dia berdoa, benar nggak? Ya Allah, kembalikan nyawa sang ayam. Hidup ayamnya. Kok bisa? Maka Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani mewarisi Sayyidina Isa. Hanya wali yang mewarisi Nabi Isa yang bisa ngidupin yang sudah mati. Nabi Isa bisa ngidupin yang mati biiznillah, dengan izin. Apa beda insya Allah dengan iznillah?
Sering nyebut biiznillah nggak? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai-pakai aja ya. Biiznillah tat. Biiznillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insya Allah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Seorang wali di hadis Imam Bukhari, tapi bukan riwayat yang ini redaksinya beda. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah tukar sifatnya. Jika dia berkalam dengan kalam Allah, jika dia berkehendak dengan kehendak Allah, jika dia melihat, mendengar semuanya dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira ini wali loh Pak ya, bukan Nabi. Saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menghidupkan, meniupkan, itu yang meniupkan saat itu siapa? Allah. Karena sifatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tiada. Yang berdiri saat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau faham karomah, di situ pemahamannya. Kalau tidak begitu, maka namanya bukan karomah. Bisa jadi sihir, bisa jadi yang lain-lain ya. Walaupun semuanya biiznillah, semua dengan izin Allah. Sihir itu terjadi karena izin Allah. Kok bisa dukun bersihir? Karena dukun diajarkan syaitan dan jin asma. Jadi ternyata jin itu masih punya asma. Apa arti asma? Bukan penyakit asma. Asma jamak dari isim, artinya nama. Iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil ini dulu beribadah dengan menyebut beberapa nama Allah dan berdoa dengan nama itu. Maka Allah panjangkan umurnya. Itu karena dia berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama itu dipakai oleh si dukun, maka akan terjadi apa yang terjadi pada mbahnya dukun. Siapa? Azazil. Jadi jangan heran, orang sihir pelet, apalagi teluh, apalagi namanya santet ya. Nauzubillah, semoga kita jauh dari semua itu. Kita pun nggak punya ilmu apa-apa Pak ya. Kita hanya tahu Allah Maha tahu. Kita hanya yakin Allah Maha melindungi. Kita serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi menjelaskan, wali itu secara harfiah bisa berarti fa'il, bisa berarti maf'ul. Fa'il yaitu orang yang sibuk beribadat secara aktif, itu wali. Bisa berarti maf'ul, pasif, orang yang sifat-sifatnya sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau nerjemahin wali, itu yang kedua, itu yang saya maksud. Seperti yang dimaksud oleh Imam Al-Qushairi. Inilah yang disebut wali khas, wali yang khusus. Adapun yang pertama, yang sibuk ibadah kepada Allah, disebut dengan wali am, wali yang umum. Apakah wali itu mesti seseorang yang terjaga dari dosa? Enggak. Jadi siapa yang meyakini wali terpelihara dari dosa, maksum, maka dia sudah keliru. Akidahnya menyimpang. Seorang wali hanya mahfuz. Qalbunya dijaga Allah, fisiknya belum tentu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Junaid pernah ditanya, apakah seorang wali bisa bermaksiat? Jawaban beliau, itu kehendak Allah. Maksudnya apa? Seorang wali tidak bisa mengatur dirinya untuk tidak maksiat, karena itu sudah takdir dari Allah. Tapi seorang wali ketika maksiat, dia tahu cara kembali kepada Allah. Ini bedanya wali sama bukan wali. Ada nggak wali tambah tersentuh dengan maksiat? Banyak. Makanya banyak orang yang sombong dengan taatnya,
Itu kalau Allah melirik orang ini akan dibiarkan oleh Allah sejenak bermaksiat. Ketika dia bermaksiat, Allah ambil lagi, lalu dia sadar, ya Rob, ampunkan aku, dan dia bisa nangis. Makanya kadang-kadang kita yang merasa banyak ibadah ini, Allah jebak Pak dengan takdir-takdir yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah maksiat. Ya. Jadi jangan GR dulu kalau sudah beribadah, ya. Belum tentu jadi wali, ya. Kadang-kadang ada orang jadi wali bukan karena ibadahnya, dan itu sering, tapi karena dia meniru sifat-sifat Allah. Ada seorang wali, dia pakai kedinginan Pak, musim dingin, subtropis. Negeri subtropis itu dingin, hujan turun berikut dengan saljunya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing, itu kedinginan. Bajunya, jubahnya dia buka, kemudian dia selimutkan itu si anjing. Malamnya dia bermimpi, Allah mengangkatnya menjadi wali karena dia menyayangi seekor makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kok nggak ada di zaman Nabi? Emang nggak ada, tapi sebelum Nabi ada yang lebih parah lagi. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing. Sama itu. Maka si perempuan itu jadi wali Allah Pak langsung. Karena wali Allah itu pintunya satu, diampuni oleh Allah. Dan di hadis itu dikatakan Allah mengampuni si perempuan. Benar gak? Maka dia diampuni, saat itu dia jadi wali Allah. Jadi jadi wali Allah itu gampang-gampang susah Pak, ya, gampang-gampang susah. Benar gak? Jadi kadang orang beribadah 10 tahun gak jadi wali Allah. Kenapa? Dia terobsesi dengan ibadahnya, pengen jadi wali, nafsu jadi wali. Padahal tetangganya nggak makan, dia cuek, ya. Satpam dia bentak, ya. Cleaning service dia hardik, orang tempat bekerjanya dia rendahkan, sholatnya dahsyat, hafal Quran bisa jadi. Inilah yang Nabi katakan, dia hafal Quran tapi tidak tembus sampai ke relung dadanya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.